Kali ini kita mendaki gunung. Jalan setapak dipenuhi dengan rimbunnya tetumbuhan. Sehingga kemudian oksigen murni, serta kemudian hijau-hijau yang menyehatkan mata dan pikiran kita. Serta menyehatkan fisik kita sambil menelisik jejak-jejak peradaban kerajaan di masa lalu. Lokasi ini dikenal sebagai surga di atas awan karena kita bisa lihat awan di bawah ya yang terlihat putih merona bersama kemudian kabut dan embun yang mengindikasikan sebuah alam dunia, tapi kita akan bisa memahami keindahannya bak seperti secuil tanah surga yang turun ke dunia. Pada masa lalu, peranan hutan dan gunung sebagai tujuan hidup pada masa falsafah peradaban kuno, di mana dalam peradaban kuno dikenal dengan adanya catur asrama yang keempat. Ya, catur asrama. Yang pertama adalah usia anak-anak mencari ilmu sebanyak-banyaknya, yang dikenal dengan tahapan brahmacarin. Yang kedua atau brahmacari ya, yang kedua adalah tahapan grihasta, yaitu setelah kemudian ilmunya mumpuni, tahapan berumah tangga, membina keluarga, ini tahapan grihasta. Setelah kemudian anak-anak bisa mandiri, tahapan pensiun yang dikenal dengan wanaprastha. Ya, wana artinya hutan, prastha adalah kemudian pergi ke hutan, jauh dari kehidupan duniawi, jauh dari kehidupan keluarga, masyarakat, dan istana, kemudian untuk kemudian memperdalam dharma, fokus kemudian melepaskan segala ikatan yang bersifat duniawi ya, pergi ke hutan, sampai tahapan keempat yaitu sunyasa, fokus meditasi sampai menjemput moksa. Coba kita melihat kemudian jejak-jejak peradaban masyarakat dahulu di lereng gunung di gunung ini dalam kemudian menggapai wanaprastha dan sunyasa dalam menjemput moksa. Coba kita lihat. Lah, di sini ada batu ya, ada beberapa batu yang aneh di sana. Cuma kemungkinan ada semacam batu menara pandang. Kita akan bisa melihat pemandangan dari atas batu dengan kemudian yang ada di bawah. Namun saat ini gitu ya, kita tidak bisa melihat pemandangan yang ada di bawah, yang jauh di bawah sana karena tertutup oleh awan. Sehingga kita kemudian berada di atas surga, di atas awan ya. Penuh dengan jejak-jejak peradaban masa lalu, megalitik, kabuyutan, maupun peradaban-peradaban Kapitayan, Karesian ya. Dan memang Gunung Arjuna, Welirang, Anjasmara, dan Penanggungan ini tepat berada di sebelah timur selatan dari kompleks istana dan ibu kota kerajaan Majapahit yang ada di Trowulan, yang merupakan landmark atau latar belakang istana Trowulan. Dan ini merupakan sesuatu yang pemandangan yang sangat indah gitu ya, kota Trowulan yang ada di tengah, kipas aluvial dari Gunung Anjasmara, Welirang, Arjuna, dan Penanggungan, serta kemudian bersatu dengan Sungai Berantas di sebelah utara. Ada pelabuhan internasional pada waktu itu yang dikenal dengan Pelabuhan Canggu. Jadi secara kosmologi memang istana dan ibu kota Majapahit sangat-sangat menarik dan sangat-sangat indah untuk dikaji. Jika kita menyusuri hutan dan gunung yang ada di selatan lereng Gunung Welirang ini ya, di selatan dari ibu kota kerajaan Majapahit, kita mencoba menggali berbagai macam jejak-jejak atau kesan-kesan atau pola-pola sejarah pada waktu itu. Kemungkinan memang ya pada masa lalu, pada masa kerajaan Majapahit ketika para empu tinggal di atas gunung sebagai kemudian kitab Siwaratikalpa itu juga ditulis di atas gunung karena kemungkinan memang Gunung Penanggungan ya. Jika dalam kitab itu jika kita melihat ke utara maka ombak lautan akan kelihatan. Jika kita ke barat dan menengok di bawah, ada asrama-asrama di pinggir sungai besar yang jeramnya sangat dalam, kemudian terbuat dari ijuk no berjajar rapi, gitu ya. Kemudian asap mengepul dari dapur menyatu dengan awan. Jadi keindahan asrama, keindahan alam itu banyak kemudian ditulis tidak hanya dalam kitab Sriwaratrikalpa atau Lubdaka, tapi
dalam kitab Tantu Pagelaran dan kitab-kitab yang lainnya juga ditulis dengan narasi yang sangat indah, selalu positif thinking ya, dan menggambarkan sebuah keindahan masyarakat, keindahan manusia, dan keindahan alam Majapahit pada waktu itu. Jika saat ini mungkin kita sudah tidak mendapati hewan-hewan liar ya, pada masa kerajaan Majapahit itu dituliskan bagaimana kemudian sekawanan banteng dan gajah kemudian terkejut karena berdatangan secara serentak sekawanan babi hutan. Begitu juga kijang menyalak di antara semak-semak dengan tanduknya yang sangat indah, burung-burung kasuari, termasuk kemudian ayam hutan juga kemudian berterbangan karena terkejut. Saat ini memang tidak lagi ada sekawanan ayam hutan, babi hutan, sekawanan kijang, gajah, rusa, atau kemudian banteng liar dan kerbau liar. Namun mungkin ya ini menjadi PR bagi kita semua, apakah kedepannya alam seperti yang digambarkan dalam kitab-kitab Majapahit penuh dengan hewan-hewan liar nanti bisa didatangkan kembali, dan ini mungkin saja bisa kan, dan itu tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Apakah mungkin perjalanan kita itu kesasar ya? Dan kita mau kemana ini? Kok tidak ada tanda-tanda? Dan kita coba jalan sebentar, mungkin saja kemudian kita menemukan sesuatu ya. Kelihatannya kita kesasar ya. Kelihatannya kita kesasar dan kita coba kembali saja. Ya seperti ini, di alam itu cenderung memang tersasar. Apalagi ada juga legenda yang ada di tengah-tengah masyarakat tentang adanya akar mimang. Jadi akar mimang itu sebuah mitos atau legenda di mana siapa saja yang pertama kali masuk hutan dan melangkainya itu bisa dipastikan tersesat. Yang pertama kali masuk hutan ya, bukan masyarakat yang sudah familiar dengan hutan tersebut. Nah, ini. Salah satu tanaman yang kemudian banyak di area ini adalah tanaman pakis. Namun dari ribuan bahkan ratusan mungkin jenis spesies pakis, hanya ada beberapa saja yang bisa dimakan. Yang lainnya dianggap beracun. Monggo Mas. Lampan-lampan apa? Nggih, tebe sampai ratusan sing dugi grenjengan apa? Nggih. Kula dereng sampai mriku nggih. Kula madosi ratusan sing munggah, sing enten gubuke niku lho. Kok kesasar kula. Oh niki napa? Oh nggih niki pundi nggih? Oh nggih niki nggih ya. Oh. Lah, seperti inilah ada pepatah jika kita malu bertanya sesat di jalan. Jadi ini tadi ada masnya yang menunjukkan jalan tertutup semak belukar. Lah di sini teman-teman. Jadi di sini ini ada semacam jalan atau kemudian tangga kecil setapak yang ditutupi oleh semak belukar, yang diduga ada semacam situs, kemungkinan situs kabuyutan atau jejak-jejak megalitik di masa lalu, sehingga kemudian ada namanya dinamika kehidupan ya, pasang surut dan silih bergantinya memang tidak bisa dipungkiri. Terus dinamis masyarakat Jawa ini ya. Coba kita masuk. Rahayu, rahayu, rahayu. Nah ini.
Jadi ada semacam jalan setapak yang sangat misterius. Nah, diduga di atas sana ada semacam kumpulan batu-batu besar, kemungkinan ada jejak kabuyutan atau jejak megalitik ya, di mana kemudian menhir pada masa lalu itu terus dilestarikan di desa-desa sebagai situs kabuyutan ya. Dan ini dibedakan dari para penganut agama Buddha Mahayana di bawah naungan pejabat tinggi agama Dharma Daksa Kasogatan. Ini juga dibedakan dengan para penganut agama Siwa yang di bawah naungan pejabat tinggi agama Dharma Daksa Kasaiwan, dan berbagai macam aliran kepercayaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, kabuyutan, karesian ya, termasuk kapitayan. Ini semuanya kemudian dilindungi di bawah naungan Menteri Herhaji. Jadi ini semacam di Majapahit organisasi agama itu sudah mapan, organisasi sosial sudah mapan, organisasi hukum dan politik serta tata negara ini sudah memiliki pola yang ideal dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan sebelumnya seperti Singosari, Kadiri, Kahuripan maupun masa Medang ya, mau Mataram kuno. Jadi pada Majapahit akan kita tahu pola-pola struktur organisasi yang sangat ideal. Coba kita lihat. Di sana, teman-teman, di sana. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jadi cerita-cerita yang berkembang di tengah-tengah masyarakat saat ini memang area Sunan Pangkat ini selain diziarahi masyarakat secara luas, gitu, terutama para aktivis bandengan atau jaranan itu sering juga melakukan ziarah-ziarah di Sunan Pangkat termasuk area-area sekitar. Diduga memang di sini juga pernah menjadi situs ziarah pada waktu itu ya. Saat ini memang kondisinya kurang terawat, tapi beberapa yang mengetahui dan tidak banyak orang yang mengetahui juga masih melakukan semacam religi di sini. Jadi di lokasi ini ada semacam susunan batu alam yang sangat besar yang diduga ada jejak-jejak yang menandakan ada semacam jejak-jejak religi ya itu. Jadi sebelum kita tahu jejak-jejak religi, di sini ada sayur pakis ya. Jadi ini adalah salah satu tanaman sayur pakis yang bisa dimakan. Jadi ada beberapa banyak jenis tanaman sayur yang tidak bisa dimakan. Ini ada satu jenis dan ini adalah jenis yang lainnya ya. Jadi ini kita sudah mendapati dua jenis tanaman sayur yang bisa dimakan. Ternyata sayur pakis ini memiliki makna sejarah yang panjang dalam penaklukan Pulau Bali oleh Patih Gajah Mada. Jadi Patih Gajah Mada dalam penaklukan Bali itu diduga Bali itu terdiri dari kerajaan dua, kerajaan Bali Utara yang dipimpin oleh seorang Raja Lalim dan kerajaan Bali Selatan yang dipimpin oleh Raja Bijaksana. Pasukan Majapahit bekerja sama dengan kerajaan Bali Selatan untuk kemudian menaklukkan Bali Utara. Dan ternyata Bali Utara rajanya tersebut mengatakan siapa saja masyarakatnya dan pejabat tinggi dan siapapun tidak boleh menatap wajah sang raja. Suatu ketika kemudian dalam bertamu, Gajah Mada ini meminta sayur pakis dibiarkan panjang, dikukus, kemudian disambal terasi gitu ya. Kemudian setelah dicelupkan sambal terasi, kemudian dimakan dengan cara kemudian diulur dari ujungnya dengan cara mendongak seperti ini. Nah, sehingga ketika memakan sayur pakis dalam keadaan mendongak seperti ini, akan terlihatlah wajah, yaitu dari Raja Bali tersebut. Sehingga Raja Bali marah, sehingga kemudian menghunuskan keris dan berduel dengan Gajah Mada, dan akhirnya terjadi perang gitu ya. Ternyata wajah Raja Bali Utara tersebut ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah Patih Daha yang melarikan diri ke Pali ya, Patih Waktra. Sehingga kemudian Gajah Mada tahu siapa sebenarnya Raja Bali Utara sebenarnya, sehingga kemudian Gajah Mada berhasil menaklukkan Bali Utara berkat juga bantuan dengan Bali Selatan, sehingga kemudian Bali disatukan kembali, termasuk di bawah koordinator Bali Selatan ya pada waktu itu, karena ternyata Raja Bali Utara berasal dari Kediri yang yaitu Patih dari Kediri yang lari pada waktu itu. Nah, sayur pakis ya, mungkin kita nanti juga akan membawa pulang sayur pakis dan kita akan lanjutkan di bawah kita ada semacam situs yang sangat luar biasa
biasa sekali gitu ya jika kita teliti. Rahayu, rahayu, rahayu. Nah ini ada lubang ya yang cekungan, kemungkinan semacam jejak-jejak batu dakon atau batu lumpang, mungkin bisa di zoom ya. Dan di sini ada semacam jalan ya, ke kiri ada jalan tangga ya, seperti semacam struktur punden berundak-undak pada masa lalu. Dan di sini juga ada semacam struktur atau tangga punden berundak-undak ya, untuk mungkin teras berundak pada masa akhir-akhir ini banyak yang mencatat sejarawan itu teras berundak sebagaimana yang ada di lereng Gunung Penanggungan. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Ong wilaheng sekaring jagat bawana langgeng sekaring kacang sekaring mayang mbah putunipun sowan mbah. Jadi di lokasi ini ada jejak-jejak religi, semacam kemudian persajian ya, dari takiran ini akan kita bisa lihat. Dan di sini ada sesuatu yang ditutup ya, ternyata kemudian berisi arang yang kemungkinan untuk perdupaan atau kemenyan ya, untuk membakar berdupa atau kemenyan. Sehingga kemudian situs ini menjadi bagian dari situs religi. Dan batu yang sangat besar, menhir ini malah mirip dengan kepala naga raksasa yang bertapa membatu, serta batu dolmen atau meja batu kecil, dan ini kemungkinan meja batu besar atau dolmen besar ya, yang ada di depannya. Keberadaan kemudian Menhir Domel pada masa prasejarah yang dilanjutkan pada masa kerajaan Majapahit dalam konteks agama kabuyutan ini memiliki banyak fungsi, antara lain memang lambang kesuburan, peringatan, bersemayamnya arwah-arwah leluhur atau nenek moyang, tempat mengikat binatang kurban, tetap bermusyawarah para tetua desa gitu ya, termasuk kemudian apa namanya lambang-lambang persajian yang terus lestari hingga saat ini. Semoga kemudian situs ini jika kita lihat ke atasnya mungkin ya, dan di sini ada jalan setapak yang menghubungkan ke atas. Rahayu, rahayu, rahayu. Nah, di sini juga apa namanya ada batu yang menyerupai gunungan ya. Gunungan pada masa lalu atau gunung juga dianggap sebagai tempat bersemayamnya arwah-arwah leluhur, tempat bersemayam para dewa dalam situs religi. Gunung juga dianggap suci. Jadi kemudian gunung juga merupakan tujuan obsesi menggapai muksa. Para pertapa yang sudah lanjut usia atau merasa ajalnya hampir tiba berjalan terus sampai puncak gunung. Di atas puncak gunung ada yang mengitari gunung tanpa bekal sedikit pun hingga muksa. Ada yang dalam perjalanannya sudah muksa. Ada yang kemudian berhari-hari di puncak gunung menunggu sampai kemudian muksa. Jadi ini sesuatu obsesi moksa pada masa kerajaan Majapahit juga sangat berkembang sekali ya, terutama para pensiunan, para pejabat kerajaan Majapahit. Dan di sini ada semacam larangan ya, ada tulisan larangan. Nah, di sini. Nah, di sini ada tulisan larangan dikencing di sini. Jadi di sini dianggap sampai saat ini sebagai sebuah situs area suci ya. Semoga bermanfaat.